Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifi Fadul Rahman, perwakilan dari kelompok ini dengan NIM 1051792 dan kelas IS3. Dan perkenalkan juga anggota saya ada Muhammad Nur Faizi, NIM-nya 105171115 kelas IS3, dan satu lagi Hasbi Sidkur Rohman, NIM-nya 105171120 kelas IS3 juga. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan, yaitu e-learning. Dan contoh platform yang kami gunakan adalah Ruang Guru. Dan berikut penjelasannya. Apa itu learning? Learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik dan komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. E-learning merupakan inovasi pembelajaran di mana praktek pembelajaran tetap muka, materi, absensi, perpustakaan, penerimaan siswa dan pembelajaran dilakukan berbasis digital atau online. Fakta dan angka tentang pembelajaran online. 1. Lebih dari 6 juta siswa saat ini mengikuti kursus online sebagai bagian dari program pendidikan tinggi mereka. 2. Hampir setengah dari semua siswa mendaftar di kursus online didik secara eksklusif melalui pendidikan jarak jauh. 3. 85% siswa berpikir bahwa pembelajaran online adalah sama atau lebih baik daripada pengalaman kelas tradisional. Penerapan teknologi informasi dalam pendidikan. Pertama, teknologi informasi membuat proses dalam pendidikan itu menjadi lebih mudah dan efisien. 2. Teknologi mempengaruhi budaya aktivitas pembelajaran dari manual menjadi digital. 3. Teknologi informasi sebagai infrastruktur pembelajaran. 4. Teknologi informasi sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Aplikasi e-learning, di dalamnya ada email dan messaging. 2. Content management system. 3. Informasi sistem dan guru. 4. Informasi keuangan. 5. Course list. 6. Discussion. 7. E-book. Dan satu lagi ada e-payment. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ada komponen dalam e-learning-nya. Berikutnya ada model pembelajaran berbasis komputer. Ada komputer basis instruction atau yang bisa disebut dengan CBI. Ada lagi komputer assisted instruction atau bisa disebut juga dengan CIA. 3. Ada Information and Communication Technology atau ICT. 4. Ada Computer Based Training atau CBT. 5. Ada Computer Based Education atau CBI. Nah, ini Anda di sini bisa lihat proses dalam e-learning-nya. E-learning. E-learning situs yang berfungsi sebagai akses siswa dan guru untuk pembelajaran dan diskusi. Kalau payment, sistem pembelajaran elektronis yang menjadi alat tukar transaksi di dunia virtual. Dan ada satu lagi ada e-book. Buku elektronik atau buku digital adalah versi elektronik dari buku. Ini adalah manfaat dari e-learning. Pertama, e-learning memberi
fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses perjalanan. Kedua, e-learning memberi kesempatan bagi pembelajar secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar. 3. E-learning memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara, efisiensi penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar, dan efisiensi biaya bagi pembelajar adalah biaya transportasi dan akomodasi. Ini contoh yang saya ambil dari e-learning. Ada Ruang Guru, dan Ruang Guru itu sebuah perusahaan startup teknologi asal Indonesia yang berfokus pada pendidikan. Ruang Guru menawarkan platform pembelajaran berbasis kurikulum sekolah melalui video tutorial, interaksi oleh guru, dan animasi di aplikasi ponsel. Nah, di dalam Ruang Guru itu ada fitur-fitur ruang belajar, ruang les online, digital bootcamp plus Ruang Guru, ada juga ruang uji dan ruang les. Di dalam ruang belajar terdapat ribuan video pembelajaran. Fitur pertama dari Ruang Guru adalah video pembelajaran. Video pembelajaran dikemas dengan animasi dan diajarkan oleh tutor terbaik yang memudahkan anak untuk memahami setiap materi yang diajarkan pada video pembelajaran. Latihan soal dan pembahasan. Di Ruang Guru juga menyediakan fitur latihan soal dan pembahasan. Latihan soal dan pembahasan akan membantu mempertajam pengetahuan anak terhadap materi pembelajaran yang dipelajari. Rangkuman modul bimbel. Next, ini adalah fitur yang disediakan oleh Ruang Guru adalah setiap materi yang disajikan menarik secara visual dan dapat diunduh sebagai bahan untuk belajar. Kedua, ada fitur ruang les online. Di dalam ruang les online, Anda bisa memfoto soal yang tidak kamu mengerti. Nah, foto soal yang ingin kamu bahas bersama, lalu tuliskan pertanyaan ingin kamu pahami. Dan Anda juga bisa langsung terhubung dengan tutor terbaik. Dalam waktu kurang dari 3 menit, kamu akan langsung terhubung dengan tutor ruang les online. Dan satu lagi, tutor kami akan bantu belajar via chat. Tanyakan soal dan dapat solusinya melalui live chat sepuasnya selama 30 menit. Ketiga, ada fitur digital bootcamp plus Ruang Guru. Digital Bootcamp adalah bimbel online pendukung segala persiapan belajar mulai dari kelas 6 SD sampai dengan kelas 12 SMA hingga SBPTN. Di sini, kamu akan dapat berbagai fasilitas belajar lengkap mulai dari grup chat, mata pelajaran, dan kakak tutor standby yang akan membantu belajar kamu, modul belajar, tryout online, dan fasilitas belajar lainnya, baik di aplikasi maupun di luar aplikasi Ruang Guru. Grup chat belajar dengan tutor standby, modul, bimbel lengkap, latihan, soal dan tryout, serta akses video belajar lengkap di ruang belajar. Pertama, grup belajar online kakak tutor standby. Satu grup untuk mata pembelajaran dari matematika, fisika, sosiologi, sampai mata pelajaran persiapan masuk PTN ada semua. Selain itu, di setiap grup belajar akan dipadu tutor berpengalaman untuk membantu kamu belajar. Video belajar di ruang belajar. Ribuan video belajar beranimasi dan pembahasan soal bisa ditonton sepuasnya. Durasi videonya cuma 5 sampai dengan 10 menit per video. Selanjutnya, materi belajar lengkap. Ada modul, soal, tryout, webinar. Semua sesuai kurikulum, persis seperti di bimbel. Nah,
Yang keempat ada fitur ruang uji. Di dalam ruang uji ada tempat bagi kamu untuk mengukur kesiapan mengikuti ujian dengan mengerjakan tryout. Tidak hanya ujian nasional, kamu juga bisa menemukan soal SBPTN, UTS, UAS, dan UKG. Selesai mengerjakan, kamu bisa langsung mendapatkan pembahasan, analisis, topik kelemahan dan peringkatmu. Ini ada tampilan seperti UNBK yang menghasilkan pengalaman tryout yang serupa dengan mengerjakan ujian nasional berbasis komputer yang sebenarnya. Ini tampilan dari pembahasan, memahami pengerjaan tryout yang telah kamu kerjakan. Dan ini ada tampilan dari aplikasi ruang gurunya yang analisis berdasarkan topik. Mengetahui topik pembelajaran yang perlu ditingkatkan dengan analisa berdasarkan topik tryout yang telah kamu ikuti. Nah, ini tampilan peringkat tryout. Anda bisa melihat peringkat tryout secara nasional agar menjadi motivasi untuk belajar lebih baik. Nah, selanjutnya di dalam ruang uji, apa itu ruang les? Ruang les adalah portal pencarian guru privat terbesar di Indonesia. Berbagai keunggulan sebagai contoh. Pertama, jaminan puas. Jika kamu tidak puas atau tidak cocok dengan guru dari ruang guru, kamu bisa ganti dengan guru lain atau uang kembali. Kedua, lebih dari 80.000 guru dengan pilihan guru yang banyak, pastinya kamu akan mendapatkan guru yang cocok banget sama kebutuhan kamu. Ketiga, pilihan mata pelajaran lengkap. Selain pelajaran sekolah, untuk semua jenjang, kamu juga bisa mencari guru olahraga, musik, bahasa asing, dan banyak lagi di ruang les, agar kamu bisa menjadi hebat di dalam dan di luar kelas. Keempat, belajar di mana saja dan kapan saja. Mau belajar di rumah, pas pulang sekolah, di kafe, pas malam minggu, atau dimanapun dan kapanpun juga bisa. Tentukan sendiri tempat dan waktu yang paling nyaman untuk kamu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan seputar pemanfaatan teknologi di bagian pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.